Sudarlun, sebuah peristiwa berkesan kami dapati saat berkunjung ke Kabupaten Pidi Sabtu 28 Agustus 2021. Tanpa sengaja kami bertemu Kapolres Pidi AKBP Padli SHSIK MH di Masjid Istiqomah Kota Bakti yang berada di pusat Pasar Lamlo. Indahnya pertemuan ini terjadi setelah kami melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang ternyata diimami langsung oleh Pak Kapolres. Berikut wawancara lengkap Pemret Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur dengan Kapolres Pidi AKBP Padli SHSIK MH yang berlangsung di teras Masjid Istiqomah Kota Bakti Pidi Sigli Sabtu 28 Agustus 2021. Dan tak disangka dipimpin, diimami oleh Pak Kapolres kita nih, Kapolres Pidi, Bapak AKBP Padli SHSIK MH. Itu, Bang ya? Ini kaget saja saya tadi, Bang. Ikut kan biasa kita kalau ada jamaah ya suka ikut. Ternyata Bapak yang jadi imamnya memang kan lama sekali tadi di dalam itu. Alhamdulillah, Pak. Apa ada program khusus di sini? Kebetulan apa acara apa di Kota Bakti ini? Jadi yang pertama mungkin bisa kami sampaikan kepada saudara kami seluruh masyarakat Pidi. Jadi kami di Polres Pidi saat ini ada program yang kami namakan BERE. Jadi program BERE ini kami ambil dari bahasa Aceh yang artinya mantap. BERE ini merupakan singkatan dari bersih, religius dan humanis. Bersih, religius dan humanis. Ya. Kemudian untuk bersih sendiri itu bersih tampilan diri, kemudian bersih lingkungan kerja, bersih lingkungan masyarakat dan bersih perilaku. Itu yang paling penting. Kemudian religiusnya kami sejak mulai menjabat setiap selesai apel pagi kami mengajak ke kawan-kawan kami seluruh personil Polres Pidi untuk melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur dan asar kami wajibkan untuk berjamaah. Dan setiap hari Kamis kami melaksanakan kegiatan di portal dengan membaca surat Yasin dan Asmaul Husna. Nah, harapan kami dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan yang sifatnya religius ini bisa menumbuhkan iman di diri masing-masing saudara kami di Polres Pidi. Dan harapannya dari situ nanti muncul untuk kontrol diri. Karena seperti apapun kami memberikan himbauan, mengajak dan sebagainya, ketika kesadaran itu tidak timbul dari diri sendiri, menurut kami sulit untuk mengubah perilaku. Kemudian humanis yang terakhir. Jadi setiap perilaku anggota kami kami harapkan humanis, jauh dari kesan-kesan yang sifatnya arogan dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan kami hari ini tadi kami melaksanakan peninjauan atau kunjungan ke 2 rumah sakit yang menjadi rujukan untuk kegiatan penanganan COVID. Yang pertama adalah rumah sakit Teguh Ciditiro, yang kedua adalah rumah sakit Teguh Abdullah Syafi'i. Nah, hal ini berkaitan dengan peningkatan bor kami, di mana berdasarkan lab terakhir untuk bor kita di Kabupaten Pidi ini sudah mencapai 100%. Alhamdulillah tadi kami mengecek kedua rumah sakit tersebut, sudah ada langkah-langkah yang sifatnya konkret dari kedua rumah sakit dalam hal berkaitan dengan bor baik itu ICU maupun untuk isolasi. Ini gimana status Kabupaten Pidi? Jadi untuk saat ini kita berada di zona merah. Itu kira-kira apa imbauan-imbauan dari Bapak Kapolres sendiri ke masyarakat? Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini saya sebagai Kapolres Pidi mengajak seluruh saudara kami masyarakat Kabupaten Pidi di masa pandemi COVID ini, terlebih saat ini kita berada di zona merah. Mari kita sama-sama patuhi protokol kesehatan, kita pakai masker di setiap kegiatan, baik itu di masjid maupun di tempat-tempat yang lain. Kemudian kita kurangi atau hindari kegiatan-kegiatan sifatnya berkumpulnya massa. Kemudian yang paling penting adalah mari kita sama-sama mendukung terkait kegiatan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi ini harapan kita nanti dapat terwujud herd immunity atau kekebalan komunitas yang bisa membantu kita dari yang COVID ini. Oke, Pak Kapolres, tadi sempat saya dapat informasi juga ada sekarang di Polres Pidi itu setiap sholat berjamaah sholat wajib itu 5 waktu itu dihentikan kegiatan terus. Betul. Ya, jadi kami wajibkan kepada rekan-rekan kami begitu selesai azan untuk semua kegiatan yang semua pekerjaan dan sebagainya kami hentikan. Jadi kita fokus untuk melakukan ibadah. Jadi saya berangkat dari pemikiran bahwa saya sebagai pimpinan di Polres Pidi tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan kepada anggota, tapi paling tidak bekal untuk akhirat adalah sedikit. Jadi
Pak Kapolres apa alumni pesantren? Alhamdulillah kami Ya. pernah dididik di pesantren, Di walaupun hanya sedikit. di pengetahuan mana kita. itu? Di Lombok. Di Lombok Ya, ya. jadi kami Apa? dulu santri di Nahdlatul Wathon. Oh, Dari kami berguru di kakeknya Pak TGB, jadi Pak Tuan jadi Guru Tuan Guru Bajang. Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Iya, iya. Aslinya Lombok. Pak Kapolres. Asli kami Lombok. Ke Aceh ini sudah berapa, maksudnya berapa kali sudah bertugas di Aceh? Alhamdulillah kami di Aceh ini sudah hampir 4 tahun. Pak. 4 tahun. Jadi kami ditempatkan di Aceh dari tahun 2017 di 3 sektor yang pernah kami laksanakan tugas. Terakhir alhamdulillah kami diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kapolres Pidi. Yang pertama itu mulai di mana? Pertama saya dinas di Subak Mujab Biro SDM Polda Aceh selama hampir kurang lebih 1 tahun. Kemudian kami di Subdit Trigiden di Lantas selama 1,5 tahun. Kemudian terakhir sebelum kami menjabat sebagai Kapolres, kami ditugaskan di Kasubdit Gakum Airut selama 1 tahun 10 bulan. Dari Sigli Henry, Serambion TV. Didampingi Pak Kabakop ya.